Kasus Inkra itu tidak ada lain harus dieksekusi. Ini perintah undang-undang dasar dan undang-undang. Eksekusi itu bisa ditunda. Sekarang bagaimana? Ya norma yang benar itu adalah pertanyaannya kemudian kasasi selesai. Pertanyaannya kemudian sepenting apa jadi kalau sosok Sylvester Matutina diikuti, sehingga proses hukum ini harus ditunda justru dan tidak itu diikuti. mengkonfirmasi ada orang besar. Mengkonfirmasi ada orang besar di balik seorang Sylvester Matutina sehingga sampai hari ini tidak dieksekusi. Kalau nggak ada orang besar, contohnya Charlie Chandra baru ya tersangka langsung dijemput paksa didobrak dibawa. Bro, orang besar itu ada nggak? Oke, silakan Bang Boy. Kita kasih kesempatan Bang Boy. Kita kasih kesempatan. Anda menuduh orang-orang besar. Bukan menyimpulkan ada orang besar dan di balik orang besar itu saya simpulkan saudara Joko Widodo. Eksplisit disebut. Eksplisit ya. Kalau bicara Joko Widodo saya kira ada keliru. Oh, nggak ada masalah, pendapat itu berbeda, tapi saya yakinkan ini siapa orang besarnya? Nggak ada hubungan sama Pak Jokowi, nggak ada. Nggak ada, pasti masuk bui kan? Bicara hukum kok, bicara hukum. dengan Pak Jokowi. Justru kalau bicara hukum masuk bui Dikaitkan dengan Pak Jokowi. Tapi tidak ada pembuktian nanti secara kita kaitkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, ini alasan dari mantan Kajari ya, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, kenapa tidak eksekusi Sylvester ya. Jadi karena sempat hilang. Ya sempat hilang, tapi ketika dia warawiri dari televisi Azad nggak diambil, nggak ditangkap kan. Tinggal ditunggui ya, habis debat selesai ya. Many times kita bisa melihatnya ya. Jadi agak aneh bin ajaib juga ini, susah juga kita kalau pakai logika-logika sontoloyo seperti ini ya, logika-logika yang nggak masuk akal. Tetapi coba kita bacakan ya, dari ketidakmasuk akalan itu tetap bisa kita bahas ya, hal-hal yang barangkali bisa menjadi refleksi dan perlu diperbaiki. Jadi ini ada berita dari CNN Indonesia ya. Alasan ex Kajari Jaksel tak eksekusi Sylvester di 2019 sempat hilang. Ini sampai kapan dia pensiunnya nih orang ya? Oke, coba kita bacakan. Mantan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Kajari Jaksel Anang Supriyatna mengungkap alasan Ketua Umum Solmed Sylvester Matutina tak dieksekusi ketika kasus Inkra pada 2019. Anang saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Kejagung. Wah, ternyata dia sendiri. Ngakak ternyata. Anang mengklaim ketika dirinya menjabat sebagai Kajari telah mengeluarkan surat perintah untuk eksekusi, akan tetapi mengalami kendala karena yang bersangkutan sempat hilang. Sontoloyo ini orang. Kita sudah lakukan perintah eksekusi sesudah Inkra. Saat itu tak sempat dieksekusi karena sempat hilang, ujarnya kepada wartawan di Gedung Bundar Kejagung Kamis 14 Agustus. Kemudian setelah tidak ditemukan, kata Anang, Indonesia menghadapi situasi pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas dan kegiatan termasuk eksekusi narapidana. Sontoloyo juga. Habib Rizik, ya kan? Kemudian Habib Bahar, Sahganda Nenggolan, Anton Permana, semuanya dieksekusi ketika COVID-19 ya. Bahkan ketika putusan belum diinkrah ya, belum inkrah, termasuk Edi Mulyadi dan lain sebagainya. Jumhur Hidayat juga. Ia kemudian membantah apabila pada saat itu alasan Sylvester tidak ditahan karena ada tekanan faktor politik. Anang menegaskan ketika itu semata-mata terhalang karena faktor pandemi COVID-19. Kemudian keburu COVID-19, jangankan memasukkan orang, yang di dalam aja harus dikeluarkan tuturnya. Tidak masuk akal bro. Sebelumnya sejumlah pihak mulai dari Komisi Kejaksaan Komjak hingga mantan Menko Polhukam Mahfud MD mempertanyakan langkah kejaksaan yang tidak kunjung mengeksekusi penahanan Sylvester. Mahfud mengatakan bahwa masa eksekusi vonis majelis hakim terhadap Sylvester Matutina belum kadaluarsa sehingga kejaksaan bisa segera melakukan penahanan. Mestinya Kejaksaan Agung menjelaskan mengapa itu terjadi.
Langkah apa yang telah dan akan dilakukan sekarang? Rakyat berhak tahu tentang itu. Menakutkan jika ada vonis yang tak dilaksanakan tanpa penjelasan, kata Mahfud. Sylvester dijerat kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah setelah Solihin Kala yang merupakan anak Yusuf Kala melaporkannya pada 2017 terkait ucapannya dalam orasi. Dalam orasinya itu, Sylvester menuding Wakil Presiden Yusuf Kala menggunakan isu SARA untuk memenangkan pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI Jakarta. Sylvester kemudian dijatuhi vonis 1 tahun penjara pada 30 Juli 2018. 30 Juli ini hari ulang tahun my late brother ya. Putusan itu lantas dikuatkan di tingkat banding yang dibacakan pada 29 Oktober 2018. Di tingkat kasasi, majelis hakim memperberat vonis Sylvester menjadi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Namun hingga saat ini putusan majelis hakim kasasi belum juga dieksekusi. Terbaru, Sylvester justru mengajukan permohonan peninjauan kembali PK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Luar biasa ya Sylvester. Orang masih berdebat ya. Jangan-jangan diperlama ini debat Sylvester nih biar tentang ijazah tidak lagi menonjol gitu ya. Oke. Coba kita bacakan lagi ya. Ini eksekusi Sylvester jadi polemik, tak ada penjelasan dari Kejari Jakarta Selatan. Kejaksaan Agung Kejagung angkat suara terkait desakan dari sejumlah pihak yang minta agar Ketua Umum Solmed Sylvester Matutina segera ditahan di kasus fitnah kepada Yusuf Kala jika Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna menyebut keputusan eksekusi sepenuhnya berada di tangan Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ia menyebut jaksa eksekutor bakal mengambil langkah hukum sesuai ketentuan yang ada di kasus tersebut. Ya, jaksa eksekutor kan tidak independen, dia kan hidup dalam hierarki. Hanya saja Anang tidak menjelaskan ihwal pertimbangan jaksa tak kunjung mengeksekusi Sylvester. Sepenuhnya kewenangan jaksa eksekutor di Kejari Jaksel untuk mengambil langkah-langkah hukum sesuai ketentuan, ujarnya saat dikonfirmasi lewat pesan singkat. Lebih lanjut, Anang hanya menyebut adanya peninjauan kembali yang diajukan oleh pihak terpidana ataupun kuasa hukumnya tidak akan menghalangi proses eksekusi. Adanya PK dari pihak terpidana atau PH, penasihat hukum tidak menghalangi eksekusi. PK tidak menunda eksekusi, tuturnya. CNN-Indonesia.com telah berupaya menghubungi Kejari Jaksel Iwan Catur Karyawan dan Kasih Intel Kejari Jaksel Reza Prastyo Handono sejak Rabu kemarin untuk meminta penjelasan lebih lanjut. Namun hingga berita ini ditayangkan, keduanya tidak memberikan jawaban. Sejumlah pihak mulai dari Komisi Kejaksaan Komjak hingga mantan Menko Polhukam Mahfud MD mempertanyakan langkah kejaksaan yang tidak kunjung mengeksekusi penahanan Sylvester. Mahfud mengatakan bahwa masa eksekusi vonis majelis hakim terhadap Sylvester Matutina belum kedaluarsa sehingga kejaksaan bisa segera melakukan penahanan. Ya, sobat era sekalian, itu ya aneh bin ajaib sampai sekarang. Jadi yang ngakaknya adalah ternyata Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan at the time itu adalah Anang Supriyatna ya, yang sekarang menjadi Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapuspenkum Kejaksaan Agung. Dia yang pertama kali bicara bahwa tidak ada kendala eksekusi dan lain sebagainya. Ternyata dia Kejarinya yang bikin ngakak jadinya ya. Jadi nanti kita ganti, ternyata sekarang dia Kapuspenkum. Oke, ya speechless negara ini ya. Coba orang biasa itu, bukan orang biasa yang tidak pro ke penguasa. Waktu itu Syahganda Nenggolan ditangkap langsung, Anton Permana ditangkap, Habib Rizik ditangkap, Habib Bahar ditangkap, kemudian Jumhur Hidayat ditangkap untuk hal-hal yang nggak penting gitu loh. Kalau Sylvester kan jelas tuh, dia konten penghinaannya jelas. Kalau itu kan kritik, kalau Jumhur Hidayat, Anton Permana dan Syahganda Nenggolan geleng-geleng kepala ya. Oke. Coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian. Dokumen asli nggak ditunjukin, Sylvester nggak tahu di mana rimbanya, susah amet ya. Kalau berhubung di orang itu susah ngungkapnya, aneh. Jadi saudara sekalian, inkrahnya itu bulan Mei. Sementara yang namanya COVID itu pada bulan Maret baru. Jadi kalau kita bilang
Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Maret, Januari, Februari, Maret, 10 bulan. Masa mengeksekusi nggak bisa selama 10 bulan tersebut sehingga ada alasan COVID dan lain sebagainya? Kan aneh sekali ya. Lalu apakah dia hilang selama 6 bulan? Sempat hilang. Coba dicek sekitar tahun itu ada nggak dia? Gimana? Aneh bin ajaib ya. Karena 2019 itu menjelang pelantikan presiden pasti dia ada seputar situ. Pelantikan presiden itu Oktober 2019 ya kan, dan sebagai relawan pasti hadir di situ. Gimana mengatakan sempat hilang dan lain sebagainya? Mungkin sempat hilang 2 hari maksudnya ya. Kemudian nih sekarang muncul kok masih belum ditahan, masih gitu-gitu aja kabinetnya ya, kemungkinan nggak akan ada perubahan yang signifikan, rombaklah kabinetnya Bapak Prabowo. Udah jelas banget hukum negara kita tebang pilih, pejabat lebih parah, Termul dididik untuk menjadi serakah nomik dengan tujuan membentuk TBK dengan sasaran di tahun 2034. Ini juga masuk pidana korupsi karena status napi tapi jadi komisaris stop gaji, sita harta Sylvester, tambah hukumannya. Ini jelas napi yang harus ditangkap. Kemudian kalau kalau PK nggak dieksekusi, nanti orang akan menganggap sebelum dieksekusi PK saja biar nggak ditahan, bahaya ya. Alat keadilan sudah terang-terangan membodohi masyarakat. Olang bercanda nih Pak Jaksa. Dan yang diprinter Ade Darmawan kadaluarsa. Ingat, yang 2 tahun kadaluarsa itu pelanggaran, sedangkan Sylvester dijerat 311 ayat 1, ancamannya 4 tahun itu kejahatan fitnah. Jadi 12 tahun ditambah 1/3. Oke. Kemudian Bung Era coba undang Jaksa Anang Supriyatna yang saat itu menangani Adili biar banyak yang bertanya, karena hukum hanya dimanfaatkan buat kepentingan penguasa. Ordal. Kemudian Pak Jaksa pandai sekali cari selamat ya, walaupun fakta. Aduh Pak Jaksa, saya sangat berterima kasih dengan karakter Sylvester ini karena dia menelanjangi konyolnya hukum di Indonesia. Jika posisi Sylvester ini adalah Roy Suryo, apakah Roy Suryo punya privilege seperti ini? Semua aparat hukum harus di-factory reset. Jangan ada lagi aparat yang diangkat di era Jokowi, harus dibersihkan. Kayaknya yang bermasalah sepertinya adalah penegak hukum, bukan jaksanya nih. Kajagung dan Kajaksel layaknya mundur dan serahkan saja pada pengadilan rakyat yang lebih amanah dan adil. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke Termul. Kemudian aparat penegak hukum hanya berani sama orang-orang kecil saja, padahal jaksa, hakim, Polri digaji rakyat Indonesia tapi berkhianat terhadap rakyat Indonesia. Lidah tak bertulang, ngomong ngalur ngidul dengan mudahnya. Salah ya, tetap salah coy. Padahal ini kasus menghina Wapres loh, hanya orang yang lebih tinggi dari Wapres yang bisa menghalangi kasus ini. Kalau sampai kadaluarsa, saya aparat TPU melaporkan ke Jari Jaksel atas obstruction of justice karena tidak segera menahan Sylvester. Kabar terbaru, rakyat Indonesia mendukung Roy Suryo dan Tifa untuk meneliti jasa Jepangnya Rismond. Bodoh sekali ini ya. Saudara sekalian, tidak ada kaitannya ya. Rismond tidak menggunakannya untuk jabatan publik, itu soalnya. Dan jangan dialihkan ya masalahnya. Begitu sobat era sekalian ya, mudah-mudahan ini bermanfaat dan Sylvester segera dieksekusi ya. Walaupun saya mengatakan saya tidak setuju dengan lapor-melapor seperti itu, tapi persoalannya adalah ketika kasusnya inkrah dan kemudian tidak ada kekuatan yang berani melakukan eksekusinya, nah disitulah kita harus berbicara lagi mengenai equality before the law ya. Begitu sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cerdas, cia.